Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk belajar bagian dari isi firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25. Tapi sebelumnya mari berdoa. Ya Tuhan Allah, firman yang hidup di dalam Kristus Yesus, kami hendak membaca bagian dari isi cerita firman-Mu. Bukakanlah kami hikmat, layakkanlah kami untuk hidup di dalamnya. Oleh perkenanan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami dimampukan. Demi Kristus Yesus, kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Amin. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang antik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita
memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Terpujilah firman-Nya yang suci dan kudus. Berbahagialah yang mendengar, menyimpannya dalam hati, tetapi juga yang melakukan perkataan firman Tuhan itu. Sahabat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian firman dari kitab Ulangan, khususnya apa yang menjadi bahan perenungan kita di saat ini, Ulangan 6 ayat 1 hingga ayat 25, merupakan bagian dari isi pidato Musa ketika mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian dan tiba di daerah Moab di seberang sungai Yordan. Dan saat itu merupakan saat-saat yang penuh hikmat. Ada yang menyebut bahwa Musa menggunakan kesempatan itu untuk menulis kembali amanat yang penting bagi umat Israel, tapi juga ada yang menyebut bahwa kitab ini merupakan satu dokumen yang dipersiapkan Musa sebagai saksi perjanjian yang diberikan Allah kepada Israel. Adapun isi atau amanat dari pidato yang disampaikan oleh Musa dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu dalam amanat pertama dari pasal 1 sampai pasal 4 ayat 43, amanat kedua dari pasal 4 ayat 44, dan amanat ketiga dari pasal 29 hingga pasal 30, dan selanjutnya bagian penutup dalam pasal 31 hingga 34 merupakan cerita atau akhir hidup dari Musa, bukan lagi sebagai pidatonya tetapi bagian akhir dari kisah kehidupan yang dijalani oleh Musa. Dan bagian dari pembacaan kita yang baru kita baca dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayat 25 merupakan bagian dari isi pidato kedua dari Musa tentang perintah yang utama. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian dari isi firman ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, disebutkan tentang perintah, ketetapan, dan peraturan. Tujuan dari perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan Allah yang disampaikan melalui Musa kepada umat Israel ialah supaya umat Israel dapat senantiasa hidup takut akan Tuhan, baik dari generasi yang akan memasuki tanah perjanjian, tetapi juga generasi-generasi selanjutnya, yakni anak cucu Israel. Disadari butuh waktu yang panjang bagi umat Israel dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Banyak orang yang meninggal dalam perjalanan itu. Karena itu, generasi yang tinggal, generasi yang tetap untuk masuk ke tanah perjanjian bukan lagi generasi yang menyaksikan bagaimana keajaiban kuasa kasih Tuhan lewat keluarnya umat Israel dari tanah Mesir. Bahkan justru bisa dikatakan generasi yang akan memasuki tanah perjanjian adalah generasi yang tidak melihat bagaimana perbuatan Tuhan Allah yang sudah menolong umat Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi kalau kita mau lihat, memang dikatakan bahwa tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan Allah bagi umat Israel adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu menunjukkan suatu tanda janji kemakmuran dan juga kesejahteraan yang akan dirasakan oleh umat Israel. Tetapi juga dari situasi yang ada di umat di tanah Kanaan, disadari bahwa tanah Kanaan merupakan tanah yang didiami oleh penduduk-penduduk yang tidak mengenal Tuhan Allah Israel. Bahkan mereka adalah orang-orang yang percaya dan menyembah terhadap dewa-dewi kepercayaan orang Kanaan. Contohnya dewa Hadad
yang merupakan dewa angin taufan, dewa Kobar Hasis yang merupakan dewa kecerdasan, serta dewa-dewi lainnya beserta kuil-kuil yang ada di daerah tersebut. Karena itu, dengan mendengarkan bahkan mematuhi segala perintah, ketetapan dan peraturan yang disampaikan dalam pidato yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel, diharapkan bahwa umat Israel akan hidup murni, kudus di hadapan Tuhan dengan segala persoalan yang akan mereka temukan di daerah Kanaan. Mereka tetap mempertahankan iman percaya untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Dalam pasal 6 ayat 4 hingga ayat 9 terdapat ringkasan pengakuan umat Israel yang disebut Shema oleh orang Yahudi, yakni Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata-kata ini harus dicamkan dalam hati orang-orang Israel, bahkan diajarkan berulang-ulang, menjadi satu tanda pada tangan, lambang di dahi mereka, ditulis pada pintu rumah dan pada pintu gerbang mereka. Pengakuan iman ini menyatakan keesaan dan keunikan Tuhan Allah, khususnya dalam hubungan Tuhan Allah dengan umatnya. Kata Esa berarti satu, sehingga arti harfiahnya ialah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Hal ini juga sekiranya dapat menguatkan umat Israel ketika mereka berjumpa dengan penduduk umat Kanaan yang percaya kepada dewa-dewi. Begitu banyaknya dewa-dewi yang mereka sembah, sehingga mengingatkan umat Israel bahwa Tuhan Allah mereka satu-satunya ialah Tuhan Allah Israel yang mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Hal ini menekankan kepercayaan kepada Tuhan Allah adalah satu-satunya Allah Israel. Jelas hal ini menyingkirkan paham bahwa dalam Israel ada banyak Tuhan. Oleh karena itu dituntut kasih yang sepenuhnya terhadap Tuhan Allah. Kasih dengan segenap hati, kasih dengan segenap jiwa, kasih dengan segenap kekuatan yang menunjuk pada totalitas kehidupan atau seluruh hidup yang benar-benar secara holistik, secara menyeluruh menyembah, mengasihi Tuhan Allah. Orang Israel mengenal Tuhan Allah dari pengalaman iman mereka yang mereka alami. Israel merasakan karya Allah dari sejarah hidup mereka. Jadi iman mereka merupakan hasil dari pengalaman iman mereka, bukan hasil dari kesimpulan logika. Mengajarkan berulang-ulang sama artinya dengan mengajarkan tiada henti. Secara praktis Musa menyebutkan cara pengajaran secara berulang kepada anak-anak ialah apabila duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, berbaring, dan apabila engkau bangun. Sikap ini merupakan metode khotbah yang unik, tetapi juga metode yang praktis untuk membangun hubungan antara orang tua dan anak, terlebih dalam membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah, apalagi dalam tugas tanggung jawab orang tua membangun iman anak terhadap Tuhan Allah. Mengingat bahwa generasi selanjutnya bukanlah generasi yang melihat bagaimana karya Allah di dalam kehidupan umat Israel, maka mereka pun harus mengingat, mendengar bagaimana kisah hidup nenek moyang mereka yang sudah mengalami begitu banyak tantangan tetapi mendapatkan pertolongan dari Tuhan Allah. Menceritakan pengalaman hidup orang Israel adalah salah satu cara yang terbaik untuk memelihara generasi Israel untuk tetap setia dan hidup takut akan Tuhan. Pasal 6 ayat 10 hingga ayat 15 merupakan suatu peringatan bagi generasi Israel agar tidak melupakan Tuhan Allah ketika mereka tinggal di tempat yang berlimpah dengan susu dan madunya, di tempat di mana ada rumah yang megah yang tidak mereka dirikan tetapi mereka tempati, ada sumur-sumur yang tidak mereka gali tetapi mereka gunakan. Semua itu disediakan untuk
kehidupan umat Israel. Kewajiban orang Israel ialah hidup takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, dan tidak beribadah kepada Allah lain, supaya Tuhan Allah tidak memunahkan umat Israel. Sedangkan pasal 6 ayat 16 hingga ayat 19, hidup berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan, melakukan apa yang baik dan benar menurut pandangan mata Tuhan adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh umat Israel. Pasal 6 ayat 20 hingga ayat 25 berbicara bagaimana orang tua menjawab pertanyaan sang anak ketika mereka bertanya tentang perintah Tuhan Allah Israel. Adalah suatu kewajiban bagi orang tua untuk menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab iman, sehingga segala kisah Israel harus diceritakan. Hidup yang benar adalah dengan melakukan segala perintah Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, segala tulisan yang ada dalam kitab Ulangan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan umat Kristen, bahkan umat Yahudi. Kitab ini ditemukan kembali pada tahun 612 sebelum Masehi, pada masa Raja Yosia menemukan kembali kitab ini dalam bait Allah ketika para pekerja sedang memperbaiki rumah Allah. Ketika kitab Taurat, salah satunya kitab Ulangan dibacakan, maka Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya dan memulai pembaharuan agama, sebab agama raja menjadi agama bangsa Israel. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, tujuan dari kitab ini dibacakan kembali bukanlah tertuju kepada pembangunan bait Allah, tapi tertuju kepada kemurnian ibadah pribadi seseorang dengan Tuhan Allah. Perintah yang terutama harus disampaikan. Pengalaman hidup orang Israel dengan Tuhan Allah harus diceritakan. Sebab ada banyak pesan firman yang boleh kita temukan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayat 25 ini. Pengakuan Israel tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan merupakan suatu pengakuan iman yang juga disampaikan Yesus Kristus dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 tentang hukum pertama dan yang utama. Maka hal ini mengingatkan kita bahwa segala perintah dan ketetapan Tuhan bertujuan untuk kebaikan umat Tuhan, supaya umat Tuhan kita semua tidak tersesat, tetapi justru semakin hidup takut akan Tuhan. Juga mengingatkan kepada kita, kasih terhadap Tuhan Allah adalah suatu ketetapan yang menuntut totalitas kehidupan kita terhadap Tuhan Allah, serta mengajarkan berulang-ulang tentang kasih Allah, tentang bagaimana pertolongan Tuhan bagi kehidupan umat Israel adalah satu hal yang wajib kita lakukan terhadap generasi-generasi selanjutnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita orang percaya di masa kini? Tema Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah dari bagian firman Tuhan ini ialah pengajaran seumur hidup atau education for a long life. Para dokter menyarankan bahwa pengajaran terhadap seorang anak harus dimulai sejak ia masih ada dalam kandungan. Pengajaran bukanlah nanti tugas para guru terhadap murid-muridnya, tapi pengajaran merupakan tugas utama orang tua terhadap anak-anaknya, apalagi tentang pengajaran untuk hidup takut akan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jika Israel wajib mengajarkan kisah pengalaman Israel keluar dari tanah Mesir, maka kita juga wajib menceritakan kepada anak-anak kita tentang apa yang ada dalam isi Alkitab ini. Tetapi juga kita dapat menceritakan pengalaman hidup kita, pengalaman iman kita dengan Tuhan Allah terhadap anak cucu kita, sehingga mereka akan dapat memahami betapa pentingnya iman itu, hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan hanya mengejar
daerah yang berlimpah susu dan madu, bukan hanya mengejar kemakmuran, tetapi juga mempertahankan iman kita. Jangan-jangan lewat kehidupan yang penuh susu dan madu, kita juga akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah yang kita sembah. Maka adalah suatu kewajiban bagi kita untuk menceritakan pengalaman iman kita terhadap anak-anak kita. Tapi persoalannya ialah, apakah kita menyempatkan waktu untuk duduk berbagi kisah dengan anak-anak kita? Apakah kita berbagi waktu, jangankan untuk bercerita dengan anak-anak kita, bahkan untuk duduk makan pun, apakah kita memiliki waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak kita? Mungkin kita dibatasi oleh jarak, mungkin kita dibatasi oleh berbagai tantangan dan rintangan. Tetapi ingat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mengajar anak-anak kita bukan hanya saat anak-anak kita masih kecil, tapi ketika mereka sejak dalam kandungan hingga dewasa. Bukan menunggu nanti ketika mereka dewasa baru kita mengajarkan mereka hal-hal yang benar. Karena pengajaran itu terjadi seumur hidup. Ceritakan firman Tuhan kepada anak-anak. Ceritakan pengalaman iman kita kepada anak-anak. Dan jangan melupakan Tuhan Allah kita. Ingat bagian akhir dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, biar kiranya firman-Mu akan dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, di mana kami akan selalu mencintai pengajaran firman Tuhan, hidup dalam kasih yang benar sebagaimana kehendak Tuhan, dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Maka kiranya kasih karunia, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati umat Tuhan. Amin.